Hello beloved people, masih tentang the mockers, para pencemooh. Hari ini saya ingin mengupas tentang Amsal 21 ayat 24 yang berkata begini. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Apa maksud firman Tuhan? Orang-orang yang suka mencemooh orang lain itu kurang ajar dan sombong. Orang-orang yang suka ngomongin hal-hal yang buruk tentang orang lain, suka nyinyir, suka gosip, suka menghakimi orang lain, itu adalah orang-orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih baik. Makanya mereka berani mengomentari hal yang buruk tentang orang lain. Contohnya gurauan yang merendahkan. Saya tidak tahu apakah dalam hidup Anda punya pengalaman direndahkan sama orang dengan nada gurauan yang kemudian dengan santainya orang itu berkata, sorry ya, saya cuma bercanda. Jangan diambil hati loh, jangan baper ya, jangan sensi deh. Saya mau kasih tahu, beberapa gurauan tuh nggak lucu. Some jokes are not funny. Apalagi kalau sampai gurauan kita itu membuat orang jadi rendah diri, merusak gambar diri orang. Tahukah Anda bahwa di dalam Amsal 26 ayat yang 18-19 dikatakan begini. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Tahukah Anda bahwa perkataan kita itu kata firman Tuhan seperti panah api, panah dan maut. Perkataan kita itu bisa menembus sampai ke jiwa, sampai ke alam bawah sadar. Sehingga ketika kita melontarkan sesuatu yang tidak baik, apalagi merendahkan, orang yang mendengarkan kata-kata itu bisa terus terngiang-ngiang di telinganya, bisa teringat-ingat terus, bahkan terbawa sampai tidur, masuk ke alam bawah sadarnya. Dan itu bisa merusak gambar dirinya. Satu kali saya berkhotbah di sebuah komunitas, saya berkhotbah tentang kuasa perkataan Anda. Salah satu anak perempuan yang berbadan, maaf, agak montok, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Sudah bisa saya tebak. Sepanjang umurnya dari kecil, dia sering dibully dengan perkataan, kamu gemuk, kamu jelek. Saya punya anak kembar, Chloe dan Zoe. Ketika waktu masih kecil, Zoe sangat lucu dan cabi. Dari sejak dalam kandungan, Zoe memang lebih besar daripada Chloe dan mereka bertumbuh bersama dan Zoe tampak selalu lebih besar dari Chloe. Teman-teman saya yang melihat anak kembar saya kerap kali memberikan komentar seperti ini. Wah, yang kecil lebih gendut ya. Wah, yang kecil lebih gemuk ya. Saudara tahu, kelihatannya kata-kata itu biasa. Memang manusia itu cepat sekali komentar yang negatif. Lebih gampang ngomong negatif daripada yang positif. Pencemooh makanya banyak. Apa yang terjadi sama anak saya? Usia 4 tahun, saya mendapati Zoe di depan cermin. Sambil memegang roknya. Dan Zoe berkata begini. I'm fat, I'm ugly, I'm fat, I'm ugly. Saya bersyukur hari itu saya mendapati Zoe berkaca sambil mengatai dirinya sendiri jelek dan gemuk. Setiap hari saya tanamkan dalam benaknya. Saya katakan sama Zoe, you are beautiful and mommy love you. Tahukah Anda betapa hancurnya hati saya ketika Zoe bilang sama saya, no mommy, I'm fat, I'm ugly. Gambar diri anak saya rusak. Hanya gara-gara dia kerap kali mendengarkan perkataan yang sama dari begitu banyak orang yang mengomentari tubuhnya. Body shaming. Hati-hatilah memberikan komentar, khususnya kepada para perempuan. Don't do body shaming. Kasihan orang-orang yang mendengar kata-kata negatif itu dan kemudian membenci dirinya sendiri. Gambar diri mereka rusak, mereka jadi tidak percaya diri.
Makanya firman Tuhan berkata, seperti orang gila menembakkan panah api. Orang yang suka bicara sembarangan terhadap orang lain, mengata-ngatai hal-hal yang buruk dan jahat, tapi kemudian berkata, maaf, saya cuma bercanda. Kata firman Tuhan, itu orang gila. Saudara harus tahu bahwa gurauan itu harusnya membuat orang senang, bukannya malah merendahkan. Gurauan yang menyudutkan orang dan membuat dia direndahkan, itu gurauan yang tidak sehat. Pastikan Anda mengerti bahwa setiap kita harusnya menggunakan perkataan kita untuk saling membangun. Efesus 4 ayat 29 berkata gini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tahukah Anda, perkataanmu bisa melemahkan tapi juga bisa menguatkan orang. Perkataanmu bisa menyakiti orang tapi juga bisa menyembuhkan orang. Perkataanmu bisa membangkitkan tapi juga bisa membunuh orang. Hati-hati menggunakan perkataan kita, jangan pakai kata-kata kita untuk mencemooh orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, tapi pastikan kita memakai kata-kata yang membangun supaya orang-orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Semangat yang patah bisa disembuhkan dengan kata-kata yang membangun. Saya berdoa agar Tuhan menjaga perkataan kita semua, sehingga kata-kata yang positif yang selalu kita ucapkan kepada orang-orang di sekeliling kita, keep inspiring, live a better life. Tuhan memberkati.